Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mila Nurulfia NIM 193111134 kelas 5D Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal lebih dalam Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijriah. Beliau merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dia termasuk orang terkemuka Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama ini dikenal dalam sejarah dengan banyak nama dan panggilan atau gelar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau gelar Abu Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Taimi. Pada masa jahiliyah, ia bernama Abdul Ka'bah, lalu ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah. Nama panggilannya adalah Abu Bakar, karena sejak awal sekali ia masuk Islam. Gelar pertamanya adalah As-Siddiq, karena ia amat segera membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Meski banyak sekali cobaan dan hambatan yang datang, masa Abu Bakar As-Siddiq ini dimulai dengan munculnya permasalahan tentang siapa pemimpin yang akan memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu proses pemilihan khalifah. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal atau duniawi yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabatnya yang harus menggantikan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Dan pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq berkenan dengan pengganti beliau sebagai kepala negara, dan terjadilah perselisihan pendapat di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Dan adanya dua kelompok saat itu, yaitu kelompok pendukung Ali dan kelompok Ansor. Pada saat itu sebenarnya pencalonan Abu Bakar mendapat perlawanan hebat dari kedua kaum ini, kaum Ansor maupun kaum Ali. Kelompok Ali adalah benih kelompok Syiah. Mereka berpendapat bahwa Alilah yang paling berhak menduduki jabatan khalifah. Mereka beralasan bahwa Ali adalah keponakan sekaligus mantu dari Rasulullah SAW. Selain itu, didasarkan riwayat yang dikenal dengan hadis Ghadir Qam, bahwa Rasulullah pernah meriwayatkannya. Mereka mengajukan sejumlah riwayat tentang keutamaan Ali. Dikatakan bahwa aku merupakan kota ilmu sepengetahuan, sedangkan Ali pintunya. Atau aku dan Ali ibarat Musa dan Harun. Ajaran Syiah yang terkenal yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya ketika berada di Ghadir Qam tidak perlu dipertimbangkan secara serius. Peristiwa semacam itu di secara intern tidak mungkin terjadi mengingat adanya tradisi di kalangan bangsa Arab untuk tidak menyerahkan tanggung jawab besar kepada orang-orang muda yang tidak diketahui dengan pasti kemampuannya, menurut kelompoknya Ali bin Abi Thalib.
Sedangkan kelompok Ansor berpendapat mereka telah melakukan pertemuan di Balai Rungbani Syaidah. Mereka hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Pertemuan tersebut akhirnya diketahui oleh kelompok Muhajirin. Maka pergilah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah ke balai pertemuan Bani Syaidah. Disitulah terjadi perdebatan yang sangat alot dalam pertemuan tersebut. Kemudian Abu Bakar menawarkan dua kelompok Quraisy untuk dipilih sebagai khalifah, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Calon dari Quraisy ini diajukan untuk menjaga keutamaan ummah dan menghindari permusuhan antara dua suku besar di Madinah, yaitu suku Kharaj dan Aus. Ada dua faktor utama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Yang pertama, menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, ialah seorang khalifah atau pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy. Dan pendapat yang kedua atau faktor yang kedua yaitu sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi atau profil Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah karena beberapa keutamaan yang dimilikinya. Keutamaan tersebut antara lain ia adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk agama Islam. Ia juga satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hijrah dan ketika bersembunyi di Gua Sar. Dan ia juga sering ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami sholat ketika beliau sedang uzur, dan ia juga keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Saat selanjutnya yaitu problematika yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq. Masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan. Contohnya seperti munculnya orang-orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyak orang-orang yang ingkar membayar zakat. Dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tegas dinyatakan seraya bersumpah bahwa beliau Abu Bakar akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, kecuali mereka yang kembali kepada kebenaran, meskipun beliau harus gugur dan dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah. Orang-orang mengira bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang sangat lemah, sehingga mereka berani membuat kekacauan terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu pada Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengambil tindakan tegas. Ketegasan ini didukung oleh mayoritas umat untuk menuntaskan seluruh pemberontakan. Beliau membentuk 11 pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang tangguh. Dalam waktu singkat, seluruh kekacauan dapat ditumpas dengan sukses. Sebelum Abu Bakar mengirim masing-masing pasukan ke berbagai tempat yang dituju, beliau terlebih dahulu mengirim surat kepada golongan ataupun orang-orang yang menyeleweng. Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada kesamaran-kesamaran yang timbul dalam pikiran mereka, serta diserukan kepada mereka agar kembali kepada ajaran Islam. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka setelah mengirim surat tersebut. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Riddah. Perang Riddah diprioritaskan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka tetap mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja mereka tidak mau menunaikan zakat. Menurut mereka, zakat dianggap sebagai pajak dan dirasakan sebagai kewajiban yang sangat merendah martabat mereka.
Ada juga yang menganggap bahwa pemungutan zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dapat membersihkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan pembayar zakat. Persoalan yang lain yang dihadapi Abu Bakar adalah munculnya nabi-nabi palsu. Di antaranya yang mengaku dirinya sebagai nabi adalah Musa Ilamah Al-Kazab dari Bani Hanifah yang berada di Yamamah. Yang kedua Al-Aswal Al-Amsi yang berada di Yaman, dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. Terhadap golongan nabi palsu ini, Abu Bakar mengarahkan bala tentaranya. Pasukan yang dikirim juga berhasil dalam misinya. Musa Ilamah mati terbunuh di tangan Wahsy atau pembunuh Hamzah pada perang Uhud ketika dirinya masih musyrik. Adapun Al-Aswad yang pernah menamakan dirinya Rahman Al-Yaman juga mati terbunuh sebelum Musa Ilamah terbunuh. Dengan kemenangan ini, akhirnya Abu Bakar dapat menundukkan seluruh jazirah dan berhasil menumpaskan pemberontakan kaum murtad. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu ia habiskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan di Madinah karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Slide yang terakhir yaitu kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu perbaikan sosial di masyarakat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari penyelewengan. Yang dimaksudkan penyelewengan ini ialah orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, perluasan pengembangan wilayah Islam. Adapun yang ditempuh untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam, Abu Bakar As-Siddiq melakukan perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab. Daerah yang dituju ialah Irak dan Suriah, yang merupakan perbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Karena kedua daerah itu menurut Abu Bakar harus ditaklukkan dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adikuasa yaitu Persia dan Bizantium. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan usaha yang ditempuh untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ialah atas usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Setelah para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan, terutama waktu memerangi para nabi-nabi palsu. Alasan lain karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan, ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan sebagainya. Hal ini menjadi kekhawatiran bahwa Al-Quran akan mudah rusak dan hilang. Kemajuan yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Kemajuan yang diemban sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW bahwa berprinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu dipraktekkannya. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya dan tidak segan-segan membantu mereka yang sedang kesulitan. Terhadap sesama sahabat juga, ia sangat besar perhatiannya. Dan yang terakhir,
meningkatkan kesejahteraan umat. Kemajuan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar As-Siddiq membentuk lembaga. Nama lembaganya yaitu Baitul Mal. Baitul Mal ini berisikan semacam kas negara atau lembaga keuangan untuk pengelolaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari Al-Amin Al-Ummah atau kepercayaan umat. Selain itu, ia didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau sempat menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah yang berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.